Shalom adik-adik, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Kali ini bersama Kak Joyce dan Kak Hali. Nah, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pasti udah semangat dong, pasti Iya. luar biasa baik dong Kak ya. Pastinya juga sehat nih, dan tentunya sudah pada siap untuk ikut ibadah online nih Kak. Pastinya, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Kak. Oh iya. Nah, kali ini berdoanya akan dipimpin oleh teman kita nih Kak. Siapa nih Kak? Ada pokoknya. Yuk kita persiapkan diri dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Halo teman-teman, pasti teman-teman sudah siap beribadah kan? Sebelum beribadah, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah, meskipun kami tidak dapat beribadah secara langsung di gereja, tapi kami percaya Engkau melawat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai dan mengurapi ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beribadah. Nah, Kak, kita kan sudah berdoa dan pastinya adik-adik tetap semangat dong ya mengikuti Iya ibadah dong, kali ini. pastinya. Bener banget. Nah, setelah ini kita akan melihat tampilan adik-adik kita nih. Wah, apa yang itu, udah semangat banget ibadah online, udah rajin banget ngerjain tugasnya, dan Wah. pastinya udah bener-bener semangat untuk ibadah online nih Kak. Jadi tambah penasaran nih Kak. Bener banget. Ya udah yuk, Langsung aja yuk. kita tonton. Yuk. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus,
belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan membagikan kabar baik kepada orang lain. adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus Dan sudah semua bangkit. teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik Kamu adalah selamanya. kalau Aku kamu buat bernyanyi, apa yang diperintahkan kepadamu. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah lihat kan tadi Kak, bener-bener seru banget. Seru banget Kak. Luar biasa adik-adik kita ya Kak. Udah semangat banget. Udah pada rajin. Ikut ibadah online. Bener banget. Nah, Ngerjain tugasnya. Ngumpulin tugasnya. luar biasa banget. Makanya adik-adik yang di rumah yang udah kendor, Mulai kendor nih. Siapa ayo yang di rumah? siapa yang mulai kendor nih ikut ibadah online-nya, yang mulai Malas ngerjain malas ngerjain tugasnya. tugasnya. Yuk kita semangat lagi, kita mau lihat teman-teman kita yang tadi ya. Iya. Bener kan Kak? Bener dong. Dan pastinya Tuhan Yesus bakal seneng banget kalau kalian adik-adik di rumah jadi tambah semangat. Bener banget dong Dan Kak. Tuhan pasti akan kasih berkat yang luar biasa. Luar biasa banget. Jadi gak sabar kita Iya. kali ini. Betul nih Kak. Tapi yuk, hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Kita mau bahas tentang terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kayaknya ada yel-yelnya ya Kak. Oh ada yel-yelnya. Coba. Kita mau belajar yel-yelnya kali ini ya. Yuk, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi yuk Kak. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kayaknya kurang semangat ya Kak. Yang di rumah belum ikutin nih Kak. Yuk kita kayaknya. bagian berdiri, kita mulai hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, karena kita sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus, kita mau sama-sama sambut Tuhan Yesus yuk dengan puji-pujian. Halo adik-adik semuanya. Ayo adik-adik, kita mau pujikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, dan kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau jalan bersama Tuhan. Amin adik-adik. Ayo kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan kita. Kita mau pujikan pujian dengan lebih semangat lagi, dengan lebih bersorak-sorak lagi bagi Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau pujikan dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya adik-adik, kita pujikan. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya adik-adik, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya adik-adik, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari bumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan adik-adik, kita patut bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sungguh amat baik bagi kita. Dan tiba sekarang saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan adik-adik. Maka dari itu adik-adik, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus, kita mau perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Adik-adik tidak boleh ada yang mainan. Ya adik-adik, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap waktu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur karena kasih-Mu yang sungguh indah bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan terima kasih karena Engkau menyertai kami selama kami memuji Engkau, menaikkan pujian syukur kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Engkau urapi kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami hikmat yang dari Engkau Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti Tuhan Yesus pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk kami belajar mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dahulu kala ada orang yang sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit di mana seluruh tubuhnya penuh dengan borok, bau, menjijikkan. Tidak ada orang yang mau bergaul, mendekat dengan orang yang sakit kusta. Seperti yang aku alami saat ini, tubuhku penuh dengan borok. Apa yang aku lakukan, orang-orang tidak mau mendekat. Aku seperti dihina, aku seperti dibuang. Tetapi aku bersyukur ada Tuhan yang masih mau mendekat dengan aku. Apa yang aku alami saat ini juga tertulis di dalam Alkitab, di mana saat itu ada orang-orang, mereka sakit kusta, mereka dibuang, mereka dihina, keluarganya, anaknya, semuanya tidak ada yang mau mendekat. Di Yerusalem, di Samaria, di Galilea, di sebuah desa ada 10 orang sakit kusta. Mereka berharap untuk mendapatkan jamahan. Mereka berharap untuk mendapatkan kesembuhan. Suatu ketika mereka ingat akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di daerah itu. Mereka berlari. Mereka ingin mendekat dan mencurahkan segala apa yang mereka alami. Karena dengan sakit yang dia alami, dia sangat menderita. Dia merasa sedih. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kasihinilah aku Tuhan. Aku ingin sembuh dari sakitku ini. Ampuni Tuhan semua dosa-dosaku Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus melihat 10 orang yang sakit kusta itu dengan hati yang penuh kasih, Tuhan Yesus
memberikan perintah kepada mereka, "Pergilah, tunjukkan kepada para imam, engkau akan sembuh." 10 orang yang sakit kusta itu, dia percaya, dia yakin, karena dia ingin sembuh dari sakit kustanya itu. Dengan hati yang penuh semangat, 10 orang kusta itu segera menunjukkan kepada para imam. Tetapi di tengah perjalanan, kuasa Tuhan sangat luar biasa. Lihat apa yang terjadi ini. Loh, lihat semuanya. Lihat teman-teman, lihat apa yang terjadi ini. Lihat, kulitku menjadi halus. Borok yang ada di sini tidak ada. Lihat teman-teman, lihat. Coba kamu lihat. Wah, sungguh luar biasa. Kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh. Kita sudah sembuh. Luar biasa. Kita harus merayakan semuanya ini. Lihat. Lihat teman-teman. Coba lihat. Kulitku menjadi halus. Semua borok-borokku menjadi hilang. Aku sangat bersuka cita. Aku sangat senang. Semua yang orang 10 kusta sakit tadi, semuanya bersuka cita. Mereka bergembira. Tetapi ada satu yang ingat akan Tuhan Yesus. Dia mulai kembali berjalan untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Lihat Tuhan, kulitku menjadi halus. Semua borokku menjadi hilang Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Di mana yang lainnya? Kenapa hanya Engkau yang kembali kepadaku? Bukankah tadi ada 10 orang yang datang ke sini untuk meminta kesembuhan dari sakit kustamu? Tuhan Yesus sangat baik. Di saat kita disingkirkan, di saat kita tidak dianggap di dalam pergaulan ataupun di dalam kehidupan, kita harus selalu mengingat hanya Tuhan Yesus yang memperhatikan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kita harus selalu belajar untuk berterima kasih dengan segala keadaan kita, dengan segala apa yang kita miliki. Kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Seperti yang tadi di dalam cerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Sakit yang sangat menjijikkan, sakit yang sangat
orang-orang tidak ada yang mau mendekat bergaul, tetapi Tuhan Yesus mau mendekat. Tuhan Yesus mau memberikan kesembuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Agit, di mana ada 10 orang kusta yang sakit, yang dia minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, dan Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Dan adik-adik tahu, hanya ada 1 orang saja yang kembali untuk mengatakan apa? Mengucap syukur kepada Tuhan, mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti tema kita adik-adik, yaitu terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, nah, adik-adik, hari ini Kak Yu ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mendapatkan kado dari orang yang mengasihi adik-adik? Wah, pasti saat ulang tahun pasti mendapatkan hadiah. Kayak ini nih, mendapatkan kado, mendapatkan hadiah, entah itu dari orang tua, entah itu dari saudara, kemudian dari sahabat. Pasti perasaan adik-adik pasti perasaannya senang sekali. Nah, tetapi adik-adik, apa yang akan adik-adik katakan ketika adik-adik menerima hadiah seperti ini? Pasti adik-adik akan mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, di saat adik-adik mengucapkan terima kasih, kira-kira bagaimana nih perasaan dari orang yang memberi kado? Pasti dia akan senang. Nah, sama seperti orang kusta tadi. Ketika 1 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dirasakan Tuhan? Tuhan pun juga ikut merasa senang. Tuhan pun juga merasa bahwa ada 1 orang yang mengucapkan syukur, yang mau kembali kepadaku untuk mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, sama dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkat apa saja? Banyak sekali. Berkat kepandaian, kesehatan, sukacita, orang tua yang selalu memelihara kita, itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, kali ini Kak Jo ingin tanya kepada adik-adik, bagaimana ya caranya kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, kalau saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, caranya gimana? Sedangkan saya kan masih kecil. Jangan seperti itu adik-adik. Meskipun adik-adik masih kecil, tetapi mulai dari sekarang kita mau belajar mengucap syukur. Nah, kali ini Kak Jo akan bagikan 2 hal yang akan adik-adik lakukan, yang harus adik-adik lakukan untuk mengucap syukur. Ada 2 cara di mana kita harus mengucap syukur. Ada 2 cara bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, caranya apa nih? Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Cara yang pertama untuk kita mengucap syukur adalah dengan berdoa. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Yuk kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik perhatikan firman Tuhan hari ini dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika adik-adik berdoa, Tuhan menginginkan adik-adik bukan sekedar untuk meminta saja. Wah, saya pengen pintar, saya pengen diberkati. Itu boleh-boleh saja. Memang Tuhan menghendaki untuk kita meminta kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mengingatkan kepada kita, selain kita berdoa, mengungkapkan apa yang adik-adik inginkan, adik-adik harus senantiasa mengucap syukur. Jadi, lewat doa, adik-adik bisa bersyukur.
Nah, siapa yang di sini pernah merasakan ketika berdoa Tuhan menjawab doa-doanya? Wah, Kak Jo juga. Kak Jo sangat berterima kasih kepada Tuhan. Nah, lewat apa cara mengucapkan terima kasihnya? Lewat doa. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Cukup kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu sampai hari ini. Setiap pagi kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, itu semua karena berkat Tuhan. Nah, kita juga bisa mengucapkan terima kasih Tuhan sampai hari ini saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih bisa sekolah, ya, saya masih bisa belajar online meskipun di rumah, gitu ya. Nah, itu bisa kita ucapkan syukur kita melalui doa. Dan yang kedua, caranya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatan. Sekali lagi, melalui apa, adik-adik? Perkataan dan perbuatan. Kita buka ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sangat jelas sekali adik-adik, dikatakan bahwa di dalam kita berkata-kata, di dalam kita melakukan sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan sambil mengucap syukur. Nah, ini penting adik-adik. Siapa yang di sini anak-anaknya Tuhan? Wah, Kak Jo juga anaknya Tuhan. Ya, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Kita semua mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus yang sudah merasakan mujizatnya Tuhan, yang sudah merasakan berkatnya Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur melalui apa? Perbuatan dan perkataan kita. Contoh nih. Nah, hari-hari ini adik-adik pasti pernah ya merasakan, wah, belajar online tuh capek gitu ya, tugasnya banyak sekali. Nah, sebagai anak Tuhan, apa nih perkataan dan perbuatan kita? Apakah perkataan kita mengucap syukur, atau kita malah, wah, nggak asik gurunya, nggak jelas kalau jelasin? Nah, atau kita malah justru mengatakan perkataan yang baik. Wah, meskipun lewat online, tetapi saya masih bisa menikmati pelajaran dengan baik. Saya masih bisa, internetnya nggak macet-macet. Nah, itu adalah salah satu perkataan ucapan syukur. Dan perbuatannya misalkan, di saat kuliah, di saat belajar online ini, apakah adik-adik mau mengerjakan tugas-tugas dengan baik? Biasanya kalau sudah mulai capek, tugas-tugasnya nggak dikerjakan dengan baik. Seperti sekolah minggu ini, pasti kan ada tugas-tugasnya kan. Nah, ketika mengerjakan tugas, apakah adik-adik tetap memberikan yang terbaik? Apakah adik-adik mengeluh? Nah, itu ya. Jadi, ucapan syukur itu bisa melalui perkataan dan perbuatan kita. Perbuatan dan perkataan kita harus mewujudkan atau mencerminkan Kristus, harus menunjukkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sudah ada 2 poin, 2 cara di mana kita harus mengucap syukur. Caranya yang pertama melalui apa? Melalui doa. Dan yang kedua melalui apa? Perkataan dan perbuatan kita. Seperti tadi satu orang kusta yang dia telah disembuhkan kepada Tuhan, dia mengucap syukur, bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu menggambarkan apa, adik-adik? Dia berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Dengan kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia mengucap syukur melalui apa? Perkataan dan perbuatan. Terbukti tadi Bu Akit sudah menceritakan, satu orang tadi dia bersujud. Nah, itu adalah salah satu bentuk perbuatan, dan dia memuliakan Allah, mengucap syukur melalui perkataannya.
Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Ada 2 cara, ingat ya. 1 melalui doa, 2 melalui perkataan dan perbuatan kita. Itu yang harus kita lakukan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang adik-adik, kita ada ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya cukup mudah dan adik-adik selalu pernah mendengar, selalu menghafal ya. Ini ayat hafalan yang sering sekali kita hafalkan juga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, kiranya hari ini kita sudah belajar bersama-sama untuk mengucap syukur. Kita belajar, adik-adik mulai dari sekarang harus belajar untuk mengucap syukur, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Nah, bagi siapapun adik-adik di rumah saat ini, Kak Yo nggak tahu apa yang adik-adik alami saat ini. Mungkin saat ini kita terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi Kak Yo percaya Tuhan Yesus hadir di setiap adik-adik berdoa. Nah, Kak Yo mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita akhiri ibadah online hari ini. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata. Kita percaya bahwa di dalam setiap doa kita Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, kita mau belajar mengucap syukur ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau berikan kesempatan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak Engkau, boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami boleh belajar bersyukur Tuhan. Seperti satu orang kusta yang telah Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan 10 orang kusta Engkau telah sembuhkan, tetapi Engkau berkenan kepada satu orang ini Tuhan yang kembali kepadamu untuk mengucap syukur. Ya Tuhan, hari ini meskipun kami masih anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan anak-anak Engkau dimanapun mereka berada. Mereka mau belajar tentang Engkau Tuhan, mereka mau belajar merasakan kebaikan Engkau Tuhan, dan mereka mau belajar untuk mengucap syukur, mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja melalui kehidupan anak-anak Engkau di manapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami sakit, atau mungkin saat ini mereka sedang mengalami masalah apapun Tuhan, kesulitan apapun. Kami percaya firman-Mu mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kami percaya Tuhan di hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segala keadaan, untuk segala hal yang telah terjadi, yang dialami oleh anak-anak Engkau dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap doa-doa kami, dan kami serahkan semua seru doa kami ke dalam tangan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya ibadah online, supaya ibadah-ibadah yang akan kami lakukan ya Tuhan berikut-berikutnya Tuhan bisa membuat kami lebih bersemangat lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya ibadah sekolah minggu secara tatap muka bisa kembali lagi Tuhan, boleh dibuka, dan kami dapat Tuhan beribadah lagi Tuhan dan merasakan hadirat Engkau Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, shalom anak-anak sekolah minggu. Mana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Karena apa? Karena kalian bersama dengan Tuhan Yesus. Oke. Meskipun anak-anak
kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, belum bisa berkumpul bersama teman-teman, bersama guru-guru di sekolah minggu, di gereja kita, tidak apa-apa. Kita tetap beribadah secara online. Dan jangan lupa, kita tetap harus berdoa, ya, supaya virus ini di negara kita cepat dilalukan dan kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berdoa bersama teman kita, juga memuji nama Tuhan bersama kakak-kakak kita, juga mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Agit dan Kak Yu. Nah, sekarang waktunya untuk apa? Untuk aktivitas. Oke, nah sebelumnya Bunda mau tanya dulu nih pada kalian semua, siapa di antara kalian yang sudah merasa bosan? Bosan Bu, aku ngerjakan aktivitas. Kalau kalian bosan ngerjakan aktivitas, kalian berarti bosan mendengarkan firman Tuhan, bosan beribadah, ya kan? Nah, mungkin ada yang bilang, enggak Bu, aku enggak bosan. Aku enggak bosan beribadah online. Aku enggak bosan mengerjakan aktivitas. Aku enggak bosan selalu kirim. Nah, kirim apa tuh? Soal-soal yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, jawaban-jawaban selalu aku share, Bu. Aku enggak bosan. Tapi Bu, gimana ya? Aku sekolah itu mulai hari Senin sampai Sabtu sekolahku online loh Bu, ngerjakan tugasnya juga secara online, terus harus pulsaku habis Bu. Wah, mama papaku tuh bayar wifi-nya sekarang naik loh Bu. Kalau hari Minggu itu mestinya aku libur ya Bu ya. Kalau terus nanti hari Minggu juga dikasih tugas ngirim lagi itu pakai data lagi, bangkrut aku nanti Bu. Uang sakuku habis loh Bu, papa mamaku bangkrut. Aduh, gimana ya Bu ya enaknya? Nah ini Bu Ana kasih tahu ya, untuk kalian yang sudah mulai bosan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah minggu. Nah tadi yang mulai bosan, anak-anak, Tuhan Yesus tuh nggak pernah bosan loh sama kita. Buktinya apa Bu kalau Tuhan Yesus nggak pernah bosan? Hah? Anak-anak merasakan tiap hari bernafas nggak? Detik, menit, detik kita bernafas. Itu siapa yang memberi? Tuhan Yesus. Tuh. Itu tandanya Tuhan Yesus nggak bosan dan memperhatikan kita. Nah, sekali lagi, kita tiap hari, tiap pagi kita selalu melihat matahari terbit dari timur. Siapa yang memberi itu? Tuhan Yesus, betul. Nah, sekarang perhatikan, seandainya Tuhan Yesus bosan pada kita, karena kita bosan ya, tadi bosan mendengarkan firman Tuhan, bosan mengirim tugas. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus bosan, contohnya satu aja, itu seandainya loh ya, seandainya Tuhan Yesus bosan loh ya, tapi Tuhan Yesus nggak pernah bosan memperhatikan kita anak-anak Tuhan. Nih seandainya Tuhan Yesus bosan, aduh, anak-anak sekolah minggu GBT Immanuel Madiun sudah mulai bosan sama aku ya, nggak pernah lagi mau ibadah. Ini Tuhan Yesus juga bosan. Ini sekarang Tuhan Yesus memperintahkan pada angin, kamu nggak usah bertiup. Bisa enggak Tuhan Yesus mengatakan itu ada angin? Bisa. Angin itu yang membuat siapa? Tuhan Yesus. Angin enggak bertiup karena disuruh Tuhan. Anak-anak tahu toh, akhir-akhir ini udaranya panas. Wah, anak-anak bingung. Panas, tipas-tipas. Muter layar, nyalakan AC, anginnya enggak ada. Aduh, gimana? Mungkin anak-anak pergi ke Gunung Lawu. Biasanya tempat-tempatnya sejuk di gunung, enak itu yuk. Di sana juga nggak ada kesejukan, nggak ada angin. Gimana coba? Karena apa? Karena anginnya disuruh Tuhan nggak bertiup itu tadi. Karena anak-anak bosan lah. Seandainya Tuhan bosan, terus seperti itu gimana kita? Ya? Repot toh? Repot. Makanya kalian nggak boleh bosan sama Tuhan Yesus ya. Nggak boleh bosan beribadah, nggak boleh bosan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kalian. Nah, yang kedua, yang bosan apa tadi? Oh, yang takut bangkrut. Bangkrut karena tiap hari sekolah sudah online beli data. Hari Minggu dikasih tugas juga. Takut bangkrut.
Tuhan kasih tahu, anak-anak, Tuhan Yesus itu sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Nyawanya saja Dia relakan untuk kita. Ya toh, menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita hidup mulia di kerajaan surga. Terus kalau Tuhan Yesus saja merelakan dirinya, merelakan nyawanya, masa untuk beli pulsa saja Tuhan Yesus nggak mampu? Kecil. Masa Tuhan Yesus nggak bisa memberkati orang tua kalian? Bagi Tuhan itu kecil. Nah, sudah ingat toh sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan juga bersyukur, mengucap syukur dalam segala keadaan, Tuhan Yesus pasti memperhatikan kita, dan Tuhan Yesus apa? Memberikan berkatnya. Berkat yang sudah Tuhan berikan dapat kita nikmati karena kita mengucap syukur. Oke? Jelas? Nah, sekarang aktivitasnya. Ya, untuk kelas kecil. Nih, kelas kecil itu Yohanes 1, 2, dan 3. Matius 1, 2, dan 3, juga Paulus 1. Nah, untuk tugasnya, aktivitasnya, minta tolong Bapak Mama, Bapak Ibu dibantu ya, putra-putrinya. Nah, ini tugasnya yang pertama. Tadi sudah diajari ya sama tadi kakak kita, kakak Joyce dan kakak Intan. Nah, hari ini, ya tirukan ya yang sudah diajarkan kakak-kakak tadi. Bisa toh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nyanyikan pujian terima kasih Yesus. Tadi Kak Yosef sudah menyanyikan lagu itu. Nah, tugasnya untuk kalian Yohanes 1, 2, 3, Matius 1, 2, 3, dan juga Paulus 1 seperti itu. Bapak ibunya, mama papa tolong di video, terus di-share ke guru kelas masing-masing. Oke? Dan untuk cabang, Wana kasih tahu ya, ada cabang dari cabang Mawar Sarun, Bali, Sriti, Sitinggil, silahkan menyesuaikan. Nah, untuk kelasnya silahkan menyesuaikan. Nah, itu tadi ya, tugas untuk kelas kecil. Tolong mama papa, bapak ibu, anak-anaknya di video. Nah, waktu melakukan tugasnya, apa yang tadi yang pertama? Ya. Apa tadi ya? Yang hari ini dilakukan, yang diajarkan ya tema hari ini. Ya, yang pertama ya-nya bagaimana tadi. Yang kedua, menyanyikan pujian terima kasih Yesus. Setelah di video, tolong dikirim ke guru kelas masing-masing. Nah, ini untuk kelas tengah. Kelas tengah ada di Yohanes 4, 5, dan 6, Matius 4, 5, dan 6, juga Paulus 2 dan 3. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya untuk kelas tengah ini nanti bisa ditulis. Nah, di dalam buku atau selembar kertas. Nanti kalian tulis kelas kalian, kelas apa, dan juga nama kalian. Nanti pertanyaannya apa, ditulis, terus jawabannya apa. Ya, pertanyaan pertama untuk kelas tengah. Apa tema firman Tuhan pada hari ini, dan juga sebutkan ayat pendukungnya atau ayat emasnya. Ya, apa tema firman Tuhan pada hari ini, dan juga sebutkan ayat pendukungnya atau ayat emasnya pada hari ini. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah tadi sudah dijelaskan, diceritakan kalau Tuhan Yesus pada waktu berjalan ke Yerusalem, dia ditemui oleh 10 orang sakit kusta. Ya, tapi bukan itu pertanyaannya. Dan 10 orang sakit kusta itu meminta pada Tuhan, meminta disembuhkan, meminta kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa? Udah, kamu pergi menemui imam. Nah, pergilah menemui imam. Ya, dan 10 orang kusta ini nurut. Dia pergi menemui imam, dan di tengah perjalanan mereka ternyata sudah sembuh.
Ya toh, mereka sudah sembuh dan mereka sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan ada yang kembali. Yang kembali berapa? 1. Dan ini bukan pertanyaannya ya. Yang kembali kepada Tuhan 1. Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, 1 orang ini tadi berasal dari daerah mana? Nah, tahu? Anak-anak mesti baca nanti ini tadi ya. Misalnya orang ini, 1 orang ini berasal dari daerah mana? Nah, ini untuk kelas tengah loh ya. Yang pertanyaan pertama tadi, tema firman Tuhan pada hari ini, dan juga sebutkan ayat pendukungnya atau ayat emasnya. Yang kedua, orang kusta yang kembali pada Tuhan, 1 orang tadi berasal dari mana? Sebutkan ya. Nah, itu nanti kalian bisa tulis, dicari kertas atau buku, tulis kelasnya, juga nama kalian, difoto, di-share ke guru kelas masing-masing. Oke? Nah, untuk kelas besar ini di Yohanes 7:8, Matius 7, Paulus 4. Pertanyaannya ini juga seperti kelas tengah ya, ditulis ke kertas, kasih kelasnya apa, namanya apa. Pertanyaannya tapi tidak sama loh ya. Ini pertanyaannya untuk kelas besar. Tadi Kak Yo mengatakan kita harus selalu mengucap syukur, dan 2 cara untuk mengucap syukur ya. Nah, itu kalian tulis 2 cara. 1, apa? Ayat pendukungnya di mana? Yang kedua, apa? Ayat pendukungnya di mana? Oke? Itu kelas besar. Yohanes 7, 8, Matius 7, dan Paulus 4. Nah, ditulis dicari kertas. Kelasnya apa? Namanya siapa? Mana ulangi pertanyaannya. Pertama, Kak Yo sudah menjelaskan tadi cara mengucap syukur. 2 cara mengucap syukur, sebutkan. 1, apa? Ayat pendukungnya di mana? Yang kedua, apa? Ayat pendukungnya di mana? Nah, yang kedua, mudah ini yang kedua. Nah, yang kedua, siapa nama teman kalian tadi yang mengajak berdoa pada waktu pertama kali kita beribadah? Namanya siapa? Ditulis. Maksudnya udah tahu nama temannya. Oke? Siap? Tahu? Nah, semua mengerjakan tugasnya ya. Nggak ada yang alasan lagi mau bangkrut atau bosen. Oke? Ya, pintar anak Tuhan, selalu luar biasa. Anak Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa minggu depan. Sebelumnya Bu Ana kasih himbauan untuk anak-anak, selalu cuci tangan, selalu pakai masker kalau kalian mau pergi, dan makan makanan yang sehat. Oke? Terima kasih. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Namanya belajar taat.